Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi pertama yang saya lihat adalah ketika saya berusia sekitar 5 tahun. Kemudian mimpi serupa berikutnya ketika usia 13 tahun. Sejak saya berusia 17 tahun, saya mulai sering melihat mimpi seperti itu. Dan sampai saat ini, saya masih terus mengalami mimpi-mimpi ini. Saya telah melihat mimpi-mimpi ini selama lebih dari 28 tahun. Dan sebelum hari ini, saya tidak pernah membagikan mimpi-mimpi ini kepada siapapun. Jika seseorang mencari popularitas, ketenaran, atau kekayaan dengan berbagi sesuatu yang unik seperti ini, tentu mereka akan melakukannya pada usia yang lebih dini. Karena ketika Anda masih muda, Anda secara alami merasa ingin terkenal atau orang lain mengakui keberadaan Anda. Jika saya membagikan mimpi-mimpi ini untuk alasan seperti itu, dan dengan wacana saya sendiri, maka saya akan melakukannya ketika saya masih muda. Sekarang saya sudah lebih tua dan tidak ada manfaat bagi saya pribadi dengan menyebarkan mimpi-mimpi ini, dan saya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari ini. atau 22 April 2014, untuk pertama kalinya saya diberitahu melalui mimpi saya bahwa saya harus membagikan mimpi ini kepada dunia. Lalu saya terkejut setelah bertahun-tahun bermimpi, dan mengapa saya melihat perintah seperti itu dalam mimpi saya. Oleh karena itu, pada awalnya saya tidak melakukan apapun saat itu, dan saya menunggu. Kemudian setelah ini, saya melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi saya, dan memerintahkan kepada saya agar saya membagikan mimpi ini dengan dunia. Desember 2014, saya melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi saya, dan dia berkata bahwa saya harus berbagi mimpi ini dengan dunia untuk menyelamatkan Islam dan Pakistan. Ketika saya menerima mimpi-mimpi ini, saya tidak tahu mengapa saya melihat mimpi-mimpi ini dan untuk tujuan apa dan apa artinya. Setelah bertahun-tahun, saya diberitahu melalui mimpi untuk membagikan mimpi-mimpi ini kepada dunia. Ketika saya melihat mimpi ini, saya terkejut bagaimana melakukannya. Saya bingung bagaimana saya bisa meyakinkan orang bahwa mimpi ini benar. Bahkan keluarga saya sendiri tidak percaya pada mimpi-mimpi ini. Nabi Muhammad SAW menyuruh saya untuk membagikan mimpi-mimpi ini kepada dunia. Jadi, saya pun begitu. Ketika Nabi Muhammad SAW meminta saya untuk membagikan mimpi-mimpi ini, saya bahkan bersedia untuk memberikan hidup saya demi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Muslim sejati yang akan menolak untuk melakukan apa yang diminta Nabi Muhammad SAW dari mereka. Setiap Muslim sejati akan mengabdikan harta dan jiwanya untuk melakukan perintah Nabi Muhammad SAW. Bahkan keluarga saya sendiri tidak percaya pada mimpi-mimpi ini. Nabi Muhammad SAW menyuruh saya untuk membagikan mimpi-mimpi ini kepada dunia.
Ya, saya memang mendapatkan banyak komentar negatif, komentar dan pendapat tentang mimpi saya. Sebenarnya saya merasa sangat terluka. Tapi saya hanya terus melakukan pekerjaan ini untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, Anda bisa menilai sendiri bahwa mimpi-mimpi tersebut bukan dari setan atau iblis, tapi benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dalam mimpi-mimpi saya sebelumnya, saya terus-menerus diminta untuk menghindari syirik, penyembahan berhala, dan semua bentuknya dalam masyarakat modern. Dan setan iblis tidak akan menyuruh seseorang dalam mimpi mereka dan meminta mereka untuk percaya kepada Allah dan menghindari perbuatan syirik. Dia akan melakukan kebalikan dari itu. Kedua, saya telah diperintahkan dalam mimpi untuk memuji dan memuliakan Allah siang dan malam. Setan iblis tidak akan memerintahkan untuk memuji Allah. Dia telah bersumpah untuk melakukan yang sebaliknya, dan kita tahu ini. Dan ketiga, saya diperintahkan untuk mengirim doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tiga hal ini adalah bagian dari keyakinan Islam, dan setan atau iblis tidak akan datang ke mimpi siapapun untuk mengajari mereka tentang hal-hal ini. Kemudian pada tahun 2008 saya juga diperlihatkan dalam mimpi bahwa saya harus membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas sebelum tidur agar saya terlindungi dari setan. Juga tidak ada muslim yang akan membuat kepalsuan dan kebohongan atas nama Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika seseorang terus membuat kebohongan dan kebatilan, maka pasti Allah tidak akan terus membantu mereka. Ketika Imran Khan gagal, dia bertanya-tanya tentang penyebab kegagalannya. Pada saat itulah dia belajar tentang mimpi saya dan bagaimana mimpi itu menjadi kenyataan. Kemudian saya juga melihat bahwa saya memberikan secara detail tentang mimpi yang telah saya lihat, alasan mengapa dia gagal, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian Panglima Angkatan Darat Pakistan mengetahui tentang mimpi saya, dan dia juga menanyakan detail lebih lanjut tentang mimpi saya. Kemudian saya melihat dalam mimpi saya bahwa Nabi Muhammad SAW juga muncul dalam mimpi Panglima Angkatan Darat Pakistan dan mengatakan kepadanya dalam mimpi bahwa Qasim tidak berbohong tentang mimpinya dan mimpi itu benar. Dan semua kejadian di masa depan akan terungkap persis seperti yang telah ditunjukkan Qasim dalam mimpinya. Jadi setelah kejadian ini, Panglima Angkatan Darat mulai percaya pada mimpi saya. Dia kemudian mengambil langkah berani. Dan lembaga-lembaga dan orang-orang Pakistan membuat rencana sesuai dengan mimpi-mimpi ini. Allah memiliki otoritas dan kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Jika Allah berkehendak, Allah dapat membuat matahari terbit dari barat. Allah tidak memiliki mitra dalam membuat keputusannya dan dalam segala hal yang Allah ingin lakukan. Allah sendiri yang memilih
orang tertentu untuk pekerjaannya, dan Allah lebih tahu mengapa Dia memilih saya untuk pekerjaan ini. Mengapa mimpi ini tidak sampai kepada Panglima Angkatan Darat Pakistan? Allah mengetahui kebenaran dan alasan untuk segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jika Anda melihat bagaimana Pakistan berdiri, maka Anda akan melihat bahwa Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah, Babaik kaum, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui dia, sebuah bangsa atau negara dibuat untuk umat Islam. Anda dapat melihat sendiri perbuatan baik apa yang mungkin telah saya lakukan, atau apa yang mungkin Allah sukai dari saya, sehingga saya mendapatkan mimpi-mimpi ini. Hanya dengan rahmat Allah, saya memiliki mimpi-mimpi ini. Apa yang ditunjukkan kepada saya dalam mimpi adalah bahwa jika kita tidak membersihkan negara ini dari syirik, penyembahan berhala, dan bentuknya, pertolongan Allah tidak akan datang. Sekarang Anda beritahu saya apa arti Pakistan. Itu berarti tempat yang bersih, tempat di mana tidak ada syirik yang dipraktekkan. Jadi, jika kita menginginkan pertolongan Allah, kita harus menghapus semua bentuk dan praktik syirik dari negeri ini. Dalam 70 tahun sejarah Pakistan, kita telah melihat pemimpin politik dan pemerintahan yang berbeda, ideologi dan rencana yang berbeda. Setiap pemimpin dan tim politik telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kebaikan bagi negara, kemakmuran bagi rakyat. Pertumbuhan ekonomi, tetapi kita belum melihat hasilnya sampai saat ini. Dan semua rencana mereka tidak membuahkan hasil seperti yang mereka pikirkan. Alasan utamanya adalah karena kita telah melupakan syirik dan menyesuaikan diri dengan cara hidup yang mempromosikan syirik. Dalam mimpi saya telah diperlihatkan bahwa ketika kita menyingkirkan syirik dari Pakistan, maka Allah akan membantu kita. Dan semua rencana kita akan mencapai hasil yang kita inginkan, dan rahmat serta berkah Allah berlimpah. Sama seperti kasus Ibrahim alaihissalam. Ia mematahkan berhala yang disembah orang untuk menekankan pentingnya menghilangkan syirik. Demikian pula Nabi Muhammad SAW juga menghancurkan berhala yang disembah orang setelah kemenangan atas Mekah dan membersihkan kota dari syirik. Sekarang Anda dapat melihat bahwa saya sendiri bukanlah orang yang sangat religius. Saya adalah apa yang Anda lihat di depan Anda. Jadi apa yang saya lihat dalam mimpi saya adalah Allah membantu saya karena saya melindungi diri dari syirik dan bentuknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantu saya dalam menyebarkan pesan mimpi-mimpi ini. Ada orang-orang dari seluruh dunia yang tidak saya kenal dan belum pernah saya temui. Namun, mereka percaya pada mimpi-mimpi ini. Mereka menerjemahkan mimpi-mimpi ini dalam bahasa mereka sendiri dan membaginya dengan orang-orang atas kemauan mereka sendiri. Ini tidak akan pernah mungkin terjadi tanpa bantuan Allah.